Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami semua bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai dengan 4. Saya bacakan. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jemaat dikasih Tuhan, tahu kisah ini? Ya, betul. Elia setelah dia membunuh 450 nabi Baal, ya, singkat cerita, berita itu sampai kepada Isabel. Isabel marah. Lalu Isabel mengutus atau mengirim suruhan dengan pesan kepada Elia bahwa besok para Allah kiranya menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu jika besok, ya, kira-kira pada waktu ini, tegas sekali waktunya ditentukan. Aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah satu orang dari mereka itu. Artinya ancamannya adalah besok di waktu yang seperti saat ini. Batasnya, kalau sampai enggak buat nyawamu. Ya, artinya gini loh, intinya itu sebetulnya ancaman untuk Elia mau dibunuh. Ini ancaman Isabel. Perlu diketahui bahwa ancaman itu dikirimkan lewat suruhan. Jadi Elia tidak langsung berhadapan dengan Isabel. Elia tidak sedang berhadapan dengan pasukan. Elia berhadapan dengan suruhan dari Isabel itu. Utusan dari Isabel itu. Ya, pesan disampaikan. Begitu sampai kepada Elia pesan itu, maka takutlah Elia. Cuma dikasih Tuhan, seorang yang luar biasa. 450 nabi Baal dia bunuh. Bahkan Elia juga luar biasa. Berdoa 3,5 tahun tidak turun hujan.
berdoa lagi dan turun hujan. Luar biasa kan? Tetapi perhatikan di sini. Elia mengalami ketakutan yang luar biasa. Lalu dia ingin menyelamatkan nyawanya. Perhatikan, ia ingin menyelamatkan nyawanya. Dia takut. Setelah itu dia pergi sampai ke Beersheba di wilayah Yehuda. Ya, bujangnya ditinggalkan, dia pergi lagi sehari perjalanan jauhnya. Sampai di sebuah pohon arar, di situlah dia berhenti dan dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Pengen mati. Aneh, tadi dia pengen menyelamatkan nyawanya, begitu dia sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh itu, dia pengen mati saja. Dengan mengatakan, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Cuma dikasih Tuhan, perhatikan ini. Seorang yang luar biasa itu menjadi begitu ketakutan. Karena apa? Suara, pesan, ya, perkataan. Siapa? Perkataan Isabel. Ya, karena itu saya mengingatkan hati-hati. Apa yang kita dengar itu bisa mempengaruhi iman kita. Apa yang kita dengar mempengaruhi hidup kita. Beberapa waktu yang lalu kita sampaikan iman timbul dari pendengaran. Ya, kalau kita mendengarkan firman Kristus timbul iman. Ya, waktu Elia mendengarkan pesan Tuhan apa? Dia lakukan. Maka imannya diteguhkan, dikuatkan. Tetapi ketika dia mendengarkan ancaman Isabel, maka yang ada ketakutan. Bahkan ingin menyelamatkan nyawanya. Lalu kemudian bahkan ingin mati saja. Kalau kita perhatikan ini, Elia. Makanya di kitab Yakobus dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Nah, karena manusia biasa, ada ketakutan juga. Tetapi kita belajar sesuatu di sini. Bahwa apa yang didengar itu mempengaruhi. Kalau kita mendengarkan Tuhan, mendengarkan pesan-pesan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan teguh. Kita akan kuat menghadapi yang sulit sekalipun. Tetapi begitu kita mendengarkan apa yang dikatakan dunia, mendengarkan suara-suara yang melemahkan, maka mempengaruhi iman seseorang. Sehingga orang bisa menjadi ketakutan seperti seorang Elia ini. Ya, dia orang yang pemberaninya luar biasa, tiba-tiba berubah menjadi begitu takut. Gara-gara mendengar ancaman Isabel. Itu pun tidak berhadapan langsung loh. Lewat suruhan saja loh. Dia langsung takutnya seperti itu. Sampai melarikan diri ingin menyelamatkan nyawanya. Pada akhirnya dia ingin mati saja. Ini kan kontradiksi sekali. Katanya pengen menyelamatkan nyawa, akhirnya pengen mati. Kenapa? Putus asa. Cuma dikasih Tuhan. Perhatikan. Dengarkan firman-Nya. Dengarkan perkataan Tuhan. Sebab hidup kita, ya kita mesti imani, tidak ditentukan oleh perkataan siapapun. Kecuali perkataan Tuhan. Ayo bangun iman kita, dengarkan Tuhan dan bukan dunia. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini diingatkan kembali betapa pentingnya kami memperhatikan perkataan-perkataan firman-Mu daripada perkataan manusia, perkataan orang, bahkan perkataan sekeliling kami yang seringkali justru bisa melemahkan iman kami. Kami percaya dengan kami mendengarkan perkataan firman-Mu, kami dibangun secara iman, kami dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami juga menyerahkan hari ini mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Dan jauhkan dari kami segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.